Dahsyatnya otak tengah. Bagi sebagian besar masyarakat, otak tengah atau mesencephalon masih terdengar sangat asing. Apalagi aktivasinya. Aktivasi otak tengah bermuara pada terciptanya keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Namun, ternyata di balik keseimbangan yang diharapkan, aktivasi terhadap anak berumur 5-15 tahun memunculkan aneka keajaiban tak terduga. Anak menjadi cerdas, inovatif, kreatif, intuitif, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dari nilai akademis yang melonjak drastis, melihat dengan mata tertutup, melihat sesuatu dari balik dinding, menebak warna dan jumlah bola di dalam kotak kardus yang tertutup rapat, memprediksi kejadian pada masa yang akan datang, hingga mendeteksi dan mengobati penyakit menjadi efek samping yang menakjubkan dari aktivasi otak tengah. Inilah bukti dahsyatnya otak tengah. Dalam kata pengantar untuk buku Dahsyatnya Otak Tengah, Mr. David Ting, Bapak Aktivasi Otak Tengah di Indonesia dari GIMC International Malaysia, mengatakan bahwa riset tentang otak merupakan topik yang menarik perhatian seluruh dunia saat ini. Dia sangat senang membaca dan meneliti buku Dahsyatnya Otak Tengah, serta menemukan banyak informasi yang berguna dan sangat praktis mengenai aktivasi otak tengah. Berikut uraian Ibu Dini mengenai otak tengah dan pengalamannya sebagai pewaralaba GMC Cirebon, sekaligus ibu dari 3 anak yang otak tengahnya telah diaktifasi. Jadi sebetulnya penelitian tentang otak tengah sudah dilakukan oleh Jepang 40 tahun yang lalu. Tapi kalau GMC sendiri itu penemunya bukan dari Jepang. Bukan, jadi dia ditemukan oleh seorang ahli komputer yang membuat suatu suara di mana dia tahu bahwasanya setiap suara itu berpengaruh pada bagian otak tertentu pada tubuh manusia. Lagu sedih bikin kita sedih, ya kan? Lagu rock bikin kita tripping dan sebagainya. Nah, dia temukan satu nada yang memang ketika diputar dengan frekuensi tertentu itu mempengaruhi otak tengah. Tapi bukan Jepang juga gitu loh. Penelitian otak tengah sudah lebih lama lagi, memang Jepang dulu. Kenapa Jepang nggak pernah nyampe? Dia sangat protek kan terhadap teknologi, jadi dia nggak akan bagi-bagi. Ya, jadi bukan kepada hipnotis, tapi bagaimana dia ya self hipno kepada diri sendiri. Artinya sebetulnya bukan hipno kan kesannya tanda kutip agak-agak negatif gitu kan, tapi ini sebetulnya adalah kekuatan pikiran. Jadi hukum alam menurut Silva, hukum alam itu segala sesuatu terjadi atas hubungan sebab akibat. Betul ya. Nah, jadi ketika kita tiba-tiba sembuh, itu bukan tidak ada sebab. Pikiran kita lah yang menyebabkan terjadinya kesembuhan itu. Contoh, misalkan si X sakit, tiba-tiba, misal bilanglah anak-anak JMC ini melakukan terapi penyembuhan terhadap si X. Tiba-tiba si X ini bisa sembuh. Itu bukan tanpa sebab. Tetapi gelombang pikirannya anak-anak JMC inilah yang menjadi penyebab kesembuhan. Itu kekuatan gelombang. Seluruh dunia alam semesta penuh energi gelombang. Jadi kalau segala sesuatu yang sifatnya metafisika, kita tidak ada hubungannya sama sekali yang bersifat metafisika. Karena prinsipnya segala sesuatu yang bisa dibaca atau dilihat dengan panca indera kita, itu juga bisa dibaca dengan gelombang. Sementara kalau yang sudah supranatural, mungkin yang dimaksud adalah metafisika, bangsa roh atau jin, itu sudah di luar konteks daripada teori gelombang. Beda. Itu beda, something different. Jadi anak-anak mereka nggak bisa lihat roh gitu ya, lihat jin atau makhluk halus, nggak bisa. Jadi memang dari 3 anak itu sendiri saya selalu bilang sama para orang tua yang mengikut sertakan putra putrinya ke pelatihan, seandainya pun kita kirimkan 2 orang anak kembar, itu hasilnya itu belum tentu sama. Jadi jangan mengcompare, dan ternyata memang benar. Karena saya kirim 3 anak pun, 3-tiganya itu tidak mendapatkan hasil yang sama, tetapi masing-masing spesial. Nah, jadi karena apa? Karena memang manusia itu memang masing-masing sudah punya satu keunikan. Jadi kita yang orang tua yang harus eksplor. Setelah otak tengah terbuka, dia ini unik di mana?
Nah, kalau orang tua hanya gali satu potensi anak lalu compare dengan anak lain, kok anak itu bisa begini, anak saya enggak, anak itu bisa begini, anak saya enggak. Nah, itulah yang rata-rata para orang tua keliru di GMC. Padahal yang ini misalnya dia lebih kepada untuk self healing bagus, untuk exploring tubuh dia bagus. Skin vision sampai sekarang nggak bisa. Yang besar skin vision jago. Yang paling besar yang saya ceritakan tadi di SMA 3 Bandung, semuanya blank. Tapi yang jelas nilai raportnya meningkat. Nah, yang anak saya yang jagoan tadi, yang si cewek tadi jago sensing, nilainya remed semua. Ya, jadi saya remet semua gitu ya, tapi saya santai-santai aja. Karena apa? Saya yakin someday ketika otak kanan dia sudah mampu menyamai kemampuan otak kiri mereka, saya percaya Makoto Shichida mengatakan bahwasanya suatu saat mereka mengerjakan soal itu, jawaban itu akan keluar begitu aja, muncul dengan begitu aja. Jadi saya sekarang tidak stres ngurusin anak ya. Sampai sekarang belum ada spesifik keluhan yang saya rasa merugikan mereka, nggak ada.